Maka itu biasanya teman-teman yang doyan traveling itu lupa yang namanya mall. Karena duitnya masuknya di tabungan terus. Daripada beli baju mending beli tiket. Kebutuhan wanita lah ya. Iya. Mending buat ngetrip kemana gitu. Berapa totally negara Asia yang sudah dikunjungi? Kalau negara di Asia sampai sekarang baru 12 ya. Baru 12. Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu spesial, rekan sekampus, Magister Komunikasi Unitomo. Kenapa beliaunya saya panggil guys untuk saya interview? Karena dia mempunyai prestasi yang luar biasa dalam traveling ya. Dia backpacker Asia kalau nggak salah. Nanti kita lebih jauh kupas soal dia. Sekitar 12 negara Asia yang sudah dikunjungi. 12 negara Asia, entah itu nantinya sama-sama atau perorangan, nanti kita lebih jauh dengan Mbak Tina Utarini Wijayanti. Oke, untuk lebih jelasnya kita perkenalkan yang bersangkutan secara langsung. Kita kupas tuntas mengenai traveling. Jadi membagi traveling dan pekerjaan. Oke, bagaimana? Oke, silakan Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini happy banget saya diundang di Kopi Susu, komentar pintar suka-suka. Oke, makasih banget ya, Mas. Saya boleh atau apa ya istilahnya itu saya diajak sharing di sini, gitu deh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, edit. Oh ya sih. Oke. Ngomong-ngomong soal pengalaman traveling ya. Udah, langsung aja. Pertama pendidikan. Oke. Kenapa? Kalau nggak salah sekarang di news producer GTV ya. Oke. Bisa diedit dulu nggak ya? Oke ya. Oke. Iya, saya pekerjaan jurnalis dan juga sampai sekarang masih tetap jadi salah satu produser pemberitaan di sebuah televisi lokal di Jawa Timur, di CTV tepatnya. Tapi memang kalau ngomong soal traveling itu sebetulnya udah mimpi dari kecil, maksudnya mimpi dari masih SMA. ABG lah ya, gitu ya. Mimpi dari ABG karena waktu itu lihat bapak saya sempat dapat tugas keluar. Mendapat tugas keluar dan itu kayak jadi apa ya, next saya tuh pokoknya bakal bisa lah saya pergi kemana yang saya ingin gitu. Memang bapaknya profesinya apa? Waktu itu masih di sebuah perusahaan otomotif gitu. Nah terus saya juga jadi member di salah satu komunitas namanya komunitas backpacker dunia. Komunitas ini namanya English or Indonesia? Ini sebetulnya foundernya itu juga seorang jurnalis di Kompas TV. Namanya Mbak Elo. Tapi yang terlibat di situ, yang masuk di situ, member-membernya itu banyak dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Itu bukan komunitas yang istilahnya itu
jalan bareng, meski tidak apa ya, itu kita kadang jalan bareng, tapi lebih ke sharing. Pengalaman. Nah, jadi misalnya saya mau ke Singapura itu apa yang perlu dipersiapkan? Tiket yang paling murah itu beli di mana ya? Kayak misalnya gitu. Atau misalnya saya perlu hotel, ada saran nggak? Misalnya saya kalau mau ke Turki misalnya, itu area untuk hotel yang paling murah itu di mana? Kayak misalnya gitu. Lebih ke ajang sharing gitu. Sharing. Tapi terkadang pernah appointment jalan bareng? Pernah. Jadi, nah itu juga uniknya di dunia traveling ya. Ibaratnya seperti ada yang bilang, kalau kita kepengen tahu seseorang, kita mengenal seseorang lebih dekat, kita cocok nggak dengan seseorang itu, ajak dia traveling. Oh gitu. Iya betul. Ajak dia traveling. Mungkin bisa jadi ajak dia naik gunung, ajak dia traveling, karena kita akan tahu personalitinya orang itu akan seperti apa, cocok nggak ya dengan kita. Pedit atau pelit pelit atau egois atau itu tuh kita taunya dari saat kita traveling. Akhirnya kita bisa memutuskan kan, aku nggak cocok nih sama orang ini, aku oke banget nih sama orang ini, kayak gitu ya. Nah itu untuk menentukan siapa travel mate yang cocok dengan pergi dengan kita, itu biasanya nggak bisa sekali. Gitu. 2-3 kali, kita bisa menyesuaikan diri, saling toleransi, sesuai apa enggak. Kalau sesuai bisa kita lanjut jalan bareng. Gitu. Ini Tina ini kalau nggak salah di Asia ya. Berapa totally negara Asia yang sudah dikunjungi? Kalau negara di Asia sampai sekarang baru 12 ya. Baru 12. Baru loh ya. Baru 12. Itu sudah banyak, baru. Baru 12. Itu selama kurun waktu dari tahun 2012 sampai sebelum pandemi kemarin 2019. Oh, terakhir di mana? Terakhir itu di Korea Selatan. Ini sudah pernah ke Jepang belum ya? Jepang. Jepang? Jepang sudah? Iya. Kalau Jepang itu salah satu negara favorit. Kalau Korea juga gitu. Terkadang kan kalau kita mau mengunjungi suatu negara kan, aku sih pilihnya yang mudah-mudah saja kan, yang tanpa visa. Bagaimana kalau Jepang? Ini Jepang ya? Iya. Jepang waktu itu bagaimana pengurusan visanya? Karena ada mungkin deposit tabungan atau seperti itu kan persyaratan di antaranya. Kalau Jepang itu jadi salah satu negara yang saya paling suka banget. Nah, karena selain akomodasinya juga mudah, pengurusan visanya juga mudah, karena di Surabaya kan ada konjen, ada konjen di sini, dan apa ya, lebih toleran lah dari segi rekening ya misalnya. Meski ada limit yang yang sudah ditentukan, tapi mungkin tidak sebesar kalau kita mau ke Euro atau ke US kayak US, gitu ya. Betul. Ke Jepang kemarin berapa limitnya? Kalau yang terakhir itu, saya tahun berapa ya terakhir itu ya, sekitar 2017 atau 2018 terakhir itu dia limit paling kecil 25 ya. Itu harus di tabungan ya? Ya harus ada di tabungan. Maka itu biasanya teman-teman yang doyan traveling itu lupa yang namanya mall. Jarang mall. Gitu. Karena duitnya masuknya di tabungan terus. Nggak ada. Maksudnya mereka daripada beli baju mending beli tiket. Gitu. Daripada beli macam-macam ya. Maksudnya kebutuhan wanita lah ya. Mending buat ngetrip kemana gitu. Gitu ya. Rata-rata tuh kayak gitu. Yang terjauh kemana ini dari 12 negara? Yang terjauh mana ya? India mungkin ya. India ya. Oke, India. India itu buat saya seperti kayak apa ya? Seperti kayak mimpi, tapi saya juga nggak nyangka gitu. Gitu. Nah, antara keinginan kepengen ke sana, tapi di sana tuh bayangannya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, tapi ternyata bisa juga ke sana. Waktu itu dapat tiket promo hanya 1,9. Pakai visa kah?
Pakai visa. Tapi visanya kan kita bisa mengurus via online. Oh, via online. Via online. Pakai persyaratan rekening? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi lebih mudah ya. Jadi lebih mudah. Meskipun mereka juga ngelihat apa ya, juga melihat detail tujuan kita ke sana itu untuk apa. Gitu itu, ya. Tujuan kesana kita untuk apa, dan beberapa apa ya, dan beberapa data lain yang mereka juga cukup detail untuk meriksanya itu. Kalau Hong Kong gimana? Itu yang saya boleh bilang mungkin di antara sekian saya hunting tiket murah, itu yang paling the best, karena saya cuma dapat tiket waktu itu hanya 200.000. Hong Kong. Pakai apa? Air Asia. Waktu itu zaman masih ada Tiger Airlines ya. Waktu itu zaman masih ada Tiger Airlines. Dia buka dari Denpasar ke Hong Kong. Untuk tiket pulang pergi hanya 200.000. Lebih mahal tiket Surabaya ke Denpasar. Pakai deposit Nggak untuk juga. pengurangan visa. Dia kan free visa. Oh, free visa ya, Free Hong Kong visa. ya, Hong Kong ya. Jadi dari total 12 negara itu yang pakai visa apa? India, Jepang, Korea Selatan itu ya. Oh ya, Korea Selatan. Korea bila Selatan, masuk. terus seperti Taiwan, Taiwan gitu. Mungkin dalam perjalanan ada menemui pengalaman yang paling berkesan ya. Entah itu kehilangan dompet atau apa, semuanya lancar-lancar saja. Di mana waktu mengunjungi negara mana yang paling berkesan? India itu kayaknya jadi salah satu negara yang berkesan ya. Pas waktu apa itu? Maksudnya gini, dalam artian tuh kadang kan bayangan orang. Betul. Bayangan orang tentang India itu, wah ini negara yang jorok, sih, ini negara betul, yang betul. gini. Wah, Ternyata menakutkan. Mungkin tingkat kriminalitasnya itu kan banyak berita-berita gitu kan ya. Saya sempat agak khawatir ragu. ya, agak ragu gitu. Jadi waktu begitu sampai di bandara, saya minta teman saya untuk bookingkan mobil jemputan gitu dari hotel gitu. Iya, betul. Karena saya khawatir bla 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 bla. Tapi ternyata begitu ngalamin the first time di hari pertama, enggak juga. Bersih. Ternyata enggak juga. Tapi tetap aja ya menurut saya tergantung amal ibadah. Oh gitu. Kok bisa? Tergantung amal ibadah. Tergantung amal ibadah itu gini misalnya. Alhamdulillah saya selama di sana nggak ketemu yang namanya hal-hal jorok kayak gitu ya. Misalnya buka toilet, selalu yang bersih gitu. Oh gitu. Tapi mungkin beda dengan pengalaman teman saya yang lain gitu. Nah dia sebaliknya. Nah gitu. Jadi kalau saya bilang tergantung amal ibadah tuh ya. Berapa orang waktu itu ke India? You sama siapa? Saya berempat. Berempat ya? Iya, saya perempuan berempat. Semua? Ada juga teman laki-laki. Laki. Dan di sana itu saya yang paling acungkan jempol di India itu, karena mungkin mereka sadar bahwa wisata di sana itu betul-betul sebagai sebagai investasi. Maksudnya sebagai pendulang devisa ya. Oh gitu. Iya. Jadi mereka tuh betul-betul menjaga lokasi-lokasi wisatanya. Mereka betul-betul merawat sungguh-sungguh. Jadi istilahnya kalau kita ke India itu kan ke beberapa kota. Ke Delhi, Agra, dan ke Jaipur. Taj Mahal itu di mana? Di Agra. Jadi sempat ke Taj Mahal ya? Sempat ke Taj Mahal gitu. Itu kan sudah yang mimpi juga dari dulu. Dan belum lama akhirnya bisa ke sana. Tahun berapa itu tepatnya? Tahun 2018. Ya, tahun 2018. Tiketnya berapa waktu itu? Itu tadi 1,9. 1,9. Udah dari Indonesia ke PP. Delhi PP. PP. Iya. Oh. Waktu itu karena ada promo. Jadi sebenarnya kalau dari beberapa pertanyaan tadi, berarti step pertama kalau kita mau backpacker adalah mencari tiket murah dulu ya? Iya, gitu. Tiket pesawat murah dulu ya? Pesawat murah. Sebetulnya keuntungan saya bisa merasakan traveling jauh-jauh lebih awal. Jauh-jauh lebih awal karena pada saat itu sekitar tahun 2012 dan sesudahnya itu kan karena banyak maskapai yang yang mereka pasang harga yang tidak terlalu tinggi. Nah, itu oke banget. Jadi misalnya waktu itu
misalnya ke Kamboja mungkin hanya totally 1,5 sekitar itu. PP itu ya. Ya. Kayak misalnya ke Thailand itu paling ya bisa under 1 juta atau bisa agak lebih dikit lah dari 1 juta misalnya gitu. Biasanya ini sama-sama apa pernah ya seorang diri dari beberapa negara nih, dari 12 negara, Tina? Pernah sih. Waktu traveling pertama, nah dan ini kayak jadi apa ya? Kayak jadi kebiasaan. Kalau kepengen merasakan solo traveling, kalau backpacker. Iya, kalau pengen merasakan solo traveling, itu coba ke negara yang istilahnya mudah, yang mudah untuk dijangkau dulu, mudah akomodasi dan lain-lain. Malaysia, Singapura. Misalnya Singapura lah, dia kan nggak terlalu besar kan. Iya, betul. Nah, misalnya itu. Saya waktu itu masih pakai tas backpack ya. Iya, betul. Karena saya orangnya suka bawa barang banyak, jadi sampai bawa 2 backpack, depan belakang gitu kan. Isinya apa aja itu ya. dan masih waktu itu gimana caranya dengan budget yang sedikit tapi tetap bisa jalan-jalan gitu, maksimal banget. Maksimalin banget. Jadi solo backpacker tuh waktu di Singapura ya? Waktu Singapura, pertama kali. Uji coba. Malaysia berarti apa? Kali kedua? Di Malaysia kali kedua ya. Berapa orang waktu itu? Waktu itu saya dengan beberapa saudara. Tapi lebih sering biasanya ke Malaysia tuh karena transit ya. Nah, karena transit. Tapi pernah juga memang sengaja ke Malaysia untuk pengen jalan. Waktu itu kalau ke Malaysia itu antara lain Kuala Lumpur, Malaka, Penang, dan juga sampai ke Pahang juga. Ini yang menarik Vietnam. Gimana Vietnam? Oh iya. Itu kan hal-hal yang jarang terdengar kan, ya tidak populer amat ya. Tapi sebenarnya view-nya cukup bagus ya, dan makanan. Kalau makanan itu berpulang sama masing-masing ya. Kalau misalnya dia ngerasa nggak nyaman untuk mencoba makanan di sana, itu kan biasanya mencari pilihan-pilihan yang misalnya ikan. Kalau di Vietnam itu kan yang paling populer adalah pho ya, pho atau mungkin po gitu ya. Apa istilah? Kayak daging kayak apa ya? Seperti bakso, tapi dia ada bihun dan juga ada daging gitu. Oh, jadi meatball gitu kan? Kayak bakso gitu. Tapi dia daging biasanya. Oh, daging. Dan yang khas di sana itu adalah banyak kayak daun rempah gitu loh. Jadi kadang buat yang nggak biasa itu baunya kan aroma rempah. Aroma rempah seperti daun, misalnya kayak daun ketumbar seperti itu. Sebenarnya seperti Thailand kan? Sebenarnya seperti Thailand. Tapi kalau di Vietnam mungkin agak lebih spesifik ya. Gitu. Yang menarik apa di Vietnam? Waktu itu pertama kali saya ke Vietnam tahun 2013. Oh iya. 2013. Nah itu di Vietnam saya tujuan pertama itu ke Ho Chi Minh atau Saigon. Nah, ngeliat situasi di sana seperti apa. Berapa orang waktu itu? Tina? Sama ya, berapa ya? Berlima ya. Tapi sering kali kalau saya pribadi itu sama teman-teman tuh kadang-kadang gini. Saya bisa berangkat kapan, teman-teman saya bisa berangkat kapan. Nah, kita ketemu di sana. Oh gitu, biasanya. Kadang gitu. Maklum, kadang kita sebagai jurnalis atau orang media itu kan jarang bisa cuti dalam waktu cukup panjang gitu. Misalnya teman-teman saya mereka bisa cuti 7 hari atau 5 hari. Sementara saya cuma bisa ambil 4 hari misalnya. Jadi mereka udah jalan, saya baru nyusul kayak gitu. Makanya itu kenapa nggak agak masih susah ya untuk istilahnya untuk ke misalnya ke US atau Eropa karena memang membutuhkan waktu yang cukup paling lama. Paling 1 minggu atau 2 minggu paling enggak. Nah, Ho Chi Minh itu kota yang lumayan etnik ya. Apalagi kalau kita keluar Ho Chi Minh ke tempat Vietnam yang lain. Itu mereka punya masing-masing tempat itu punya kekhasannya masing-masing ya. Ada yang nawarkan keindahan alam. Ada yang mungkin nawarkan ke kayak seperti bangunan-bangunan tua seperti itu, misalnya kayak di Hue itu juga tempat-tempatnya peninggalan masa lalu gitulah. Wow. Kamboja, gimana Kamboja? Oh iya, saya tadi sempat bawa ini ya. Oh iya. Salah satu kota yang pernah saya singgahi
Satu bagian di provinsi. Itu di Vietnam waktu itu kita ke Mui Ne, saya ke Mui Ne. Itu kita ke ini namanya White Sand Dune ya. Jadi kayak kawasan gurun. bukit pasir gurun. Nah, ada dia ya kayaknya. Ada. Jadi di sana, nah seperti ini ya. Jadi di sana itu ada 2 bukit pasir. Yang satu misalnya di area sini dia warnanya putih. Ini di mana, Tin? Di Mui Ne. Mui Ne itu di negara mana tuh? Di Vietnam, tapi Vietnam. Area provinsi yang lain gitu. Iya, ada bukit pasir gini ya, kayak gurun ya? Iya. Gurun atau memang gurun itu? Iya, memang gurun. Oh, memang gurun. Tapi di sini dia ada kayak danau gitu kan, kayak oase gitu. Jadi memang mungkin dari perubahan apa ya? Mungkin dari perubahan cuaca atau perubahan angin yang terjadi selama ribuan tahun atau jutaan tahun ya. Aneh ya. Dan ini ibaratnya sebelah sini dia yang bukit apa? Dia gurun yang pasir putih ya. Nanti di area sebelah sana lagi itu warna merah, namanya Red Sand Dune. Oh, Red Sand Dune. Jadi itu objek wisatanya Red Sand Dune itu. Iya, sama White Sand Dune. Sama White Sand Dune. Itu yang gambar satunya itu mana tuh? Nah, kalau ini beda lagi. Kalau ini di Siem Reap. Kamboja. Angkor Wat. Ini salah satu tempat yang dulu kan karena ada film ya. Film yang ngambilnya di Killing Field. Bukan. Vietnam aku Killing Field. Istrinya Brad Pitt namanya siapa? Aku jadi lupa. Oke, start. Ini kan dia salah satu yang juga diakui oleh UNESCO kan. Dan area ini saya akuin tuh luas banget. Area luas banget, sekitar berapa ya? Kalau dibandingkan Borobudur? Aduh, mungkin Borobudur hanya seberapanya. Dia tuh 162,6 hektar. Wow. Jadi kalau kita datang ke sini, ini datang ke sini tuh paling bagus tuh waktu matahari mau terbit ya. Mau terbit pagi hari dong. Pagi hari, jadi harus pagi-pagi banget. Dan ke sini tuh nggak cukup hanya 1 hari. Nggak cukup karena tempatnya sangat luas banget dan masing-masing itu punya ciri khas sendiri. Itu dulu peninggalan apa dan digunakan untuk apa sekarang, Wak? Kalau sekarang memang ini dibuat ini sebagai daya tarik wisata. Di Siem Reap itu ya. Daya tarik wisata di Siem Reap itu. Yang luas banget. Jadi totally dari semua negara itu Anda tidak pernah menggunakan guide ya. Pokoknya lihat apa itu map, objek wisatanya apa, kita jalan. Banyak tanya. Tapi most of them using of English, bahasa Inggris. Terus terang bahasa Inggris saya itu not very well. Tapi itu adalah apa ya? Kenapa kadang kita tuh senang traveling karena itu jadi kayak uji coba kan? Nyali. Uji coba, jadi belajar bahasa kayak gitu kan, membiasakan diri untuk berbahasa gitu. Kalau misalnya memang faktor bahasa itu, tapi bahasa menurut saya universal ya. Iya, universal. Kalau misalnya kadang-kadang kita kesulitan, misalnya kayak di Jepang jarang ada orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi kadang kita manfaatin yang namanya gadget. Yang namanya gadget. Kita nulis misalnya dalam bahasa Inggris, nanti di speaker jadi ganti bahasa Jepang gitu kan. Gitu. Itu yang menolong. Itu yang menolong banget. Iya. Selain di Jepang, di mana aja menggunakan bahasa seperti itu, gadget? Di mana ya? Iya, mungkin Vietnam juga. Tapi kadang kalau kita akhirnya terbiasa apapun, kelebihan traveling itu adalah kita kan diajari survive. Iya, survive. Kita diajarin survive. Kita diajarin untuk toleransi. Kita percaya diri. Kita diajarin untuk apa ya? Ibaratnya kayak amati, tiru, modifikasi. Apa yang bisa membuat diri kita lebih baik, nah kita ambil gitu. Kemarin sebelum pandemi kemana tuh tujuan? Terakhir itu waktu akhir tahun 2019 ke Korea, Korea Selatan tepatnya. Korea Selatan. Ke Korea Selatan. Sebenarnya ada ini non visa ya, itu di Pulau Jeju itu kan. Itu Jeju ya. Itu kan non visa ya. Mungkin lebih mudah. Kalau Korea Selatan kan pakai visa kan? Iya, pakai visa. Berapa itu depositnya untuk tabungan? Kebetulan waktu yang terakhir yang waktu akhir tahun 2019 itu memang ada beberapa perubahan
perubahan berkas yang harus dipenuhi. Istilahnya tuh saya beberapa dari negara ini ada yang suka saya ulang-ulang. Kayak misalnya lagi ada tiket murah. Oke, saya ke Jepang lagi misalnya gitu. Oh, ini lagi ada tiket murah ke Seoul misalnya gitu. Saya ke sana lagi misalnya. Oh gitu. Jadi waktu itu udah kali kedua. Waktu pertama berapa itu untuk pengurusan visa untuk tabungan? Kalau untuk Korea itu karena dia tidak ada kedutaan kan harus ke Jakarta. Oh iya, betul. Ya, itu biasanya memang paling mudah itu saya nyerahin ke travel agent. Sekalian sama tiketnya ya? Oh enggak, kalau tiket tetap kita hunting sendiri. Jadi pada saat kita mengurus visa itu kita sudah siap. Kalau keluar negeri kan kita harus punya tiket berangkat dan tiket balik kan. Nah itu dan juga hotel. Iya betul. Jadi memang yang penting kalau kita mau traveling itu adalah harus menyiapkan tiket, sudah punya tiket berangkat dan pulang, dan juga akomodasi, dan juga itinerary. Itinerary. Jadi selain itu hotel, kalau kita ke kota mana kita sudah siap di hotel mana, ke kota lain kita sudah siap di hotel mana, itu lengkap dengan alamat dan nomor telepon biasanya itu. Itu kalau kita misalkan backpacker nih